Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi saya lanjutkan. Respirometer. Respirometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur rata-rata pernapasan organisme dengan mengukur rata-rata pertukaran organisme dan karbon dioksida. Hal ini memungkinkan penyelidikan bagian faktor-faktor seperti umur atau pengaruh cahaya mempengaruhi rata-rata pernapasan. Jenis-jenis respirometer terbagi menjadi respirometer sederhana dan respirometer ganong. 1. Respirometer sederhana. Respirometer sederhana adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan pernapasan beberapa macam organisme hidup seperti serangga, bunga, akar, kecamah yang segar. Jika tidak ada perubahan suhu yang berarti, kecepatan pernapasan dapat dinyatakan dalam mil per detik atau per gram, yaitu banyaknya oksigen yang digunakan oleh makhluk percobaan tiap 1 gram berat tiap detik. Kemudian komponen respirometer sederhana. Respirometer ini terdiri atas dua bagian yang dapat dipisahkan, yaitu tabung spesimen atau tempat hewan atau bagian tumbuhan yang diselidiki dan pipa kaliper berskala yang dikalibrasikan teliti hingga 0,01 mm. Kemudian bagian ini dapat disatukan amat rapat hingga kedap udara dan didudukkan pada penumpu atau landasan kayu atau logam. Kemudian B. Prinsip kerja respirometer sederhana. Alat ini bekerja atas suatu prinsip bahwa dalam pernapasan ada oksigen yang digunakan oleh organisme dan ada karbon dioksida yang dikeluarkan olehnya. Jika organisme yang bernapas itu disimpan dalam ruang tertutup dan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh organisme dalam luar tertutup itu diikat, maka penyusutan udara akan terjadi. Kecepatan penyusutan udara dalam ruangan ini dapat dicatat atau diamati pada pipa kaliper berskala. Cara melakukan eksperimen dengan menggunakan respirometer sederhana. Bisa dilihat pada gambar. Jadi ini adalah gambar contoh eksperimen untuk mengukur kecepatan pernapasan dari spesimen belalang dengan menggunakan respirometer sederhana. Spesimen yang akan digunakan dalam penyelidikan ini sebaiknya dipilih yang masih segar atau lincah, di mana kalau di contoh ini tuh spesimennya belalang. Tabung spesimen dipisahkan dari bagian yang berskala dan ke dalamnya dimasukkan zat pengikat karbon dioksida. Biasanya digunakan KOH kristal yang kemudian ditutup dengan kasa atau kapas agar tidak tercecah oleh spesimen yang diselidiki. Sebagai pengikat karbon dioksida dapat juga digunakan larutan pekat KOH yang diserapkan pada kertas pengisap. Setelah itu, spesimen dimasukkan ke dalam tabung dan tabung ditutup dengan bagian yang berskala rapat-rapat. Untuk mengetahui penyusutan udara dalam tabung, pada ujung terbuka pipa berskala diberi setetes air, lebih baik yang berwarna, misalnya eosin. Tetes air ini akan bergerak ke arah tabung spesimen, karena terjadinya penyusutan volume udara dalam ruang tertutup atau tabung spesimen. Sebagai akibat pernapasan, yaitu oksigen diserap, karbon dioksida dihembuskan tetapi lalu diserap oleh KOH. Kecepatan tetes air itu bergerak ke dalam menunjukkan kecepatan pernapasan organisme yang diselidiki. Perhitungan dilakukan untuk memperoleh angka kecepatan respirasi hewan atau organisme tertentu dalam mililiter tiap satuan waktu. Data yang diambil adalah lama pernapasan, misalnya dapat diambil tiap 5 menit sekali atau 10 menit sekali, dan jarak yang ditempuh oleh tetes air bergerak. Jika nilai skala pada pipa kapiler tertera 0,1 sampai 0,2 dan seterusnya, dan jarak itu dibagi menjadi 5 bagian, maka berarti satu skala bernilai 0,02 ml. Perlu diperhatikan bahwa keberhasilan eksperimen ini tergantung pada bocor tidaknya alat. Disarankan hubungan antara tabung dan bagian berskala diolesi dengan vaselin lalu diputar-putar. Perubahan suhu udara bila menjadi panas menyebabkan titik air yang sudah bergerak ke arah tabung dapat bergerak kembali ke arah luar. Oleh karena itu, sebaiknya percobaan diadakan dalam waktu perubahan suhu tidak besar. Sebaliknya, bila suhu menurun, tetes air cepat bergerak ke arah tabung spesimen.
Sebelum disimpan, spesimen hewan dikembalikan ke tempatnya dan KOH yang biasanya meleleh segera dikeluarkan dan tabung dicuci bersih. Jika kurang bersih dan tabung tertutup, maka akan terjadi respirometer tak dapat dibuka lagi karena merekat oleh KOH. Respirometer gandong. Respirometer gandong ini adalah alat yang digunakan untuk menentukan angka respirasi atau RQ atau respiratory content. Secara kuantitatif dalam suatu peristiwa pernapasan tergantung pada substrat yang digunakan. Harga RQ sama dengan 1, lebih dari 1 atau kurang dari 1. Harga RQ juga adalah harga perbandingan CO2 yang dihasilkan dalam pernapasan dengan O2 yang digunakan dalam pernapasan tersebut. Nah, yang pertama adalah prinsip kerja respiratometer gandong. Dalam pernapasan, organisme yang diselidiki menyerap O2 dari udara dan menghembuskan CO2 ke dalam udara. Sejumlah udara tersebut tersimpan dalam penyungkup atau suatu ruang yang kedap udara dapat diserapnya CO2 oleh KOH. Sebagai perbandingan perlu digunakan zat cair dalam pengisi respirometer yang tidak dapat mengikat CO2. Perlunya koneksi volume dan tekanan udara tersisa terhadap perubahan suhu dan tekanan pada awal dan akhir pengamatan. Kedua adalah komponen respirometer gandong. Komponen respirometer gandong ini terbagi menjadi komponen fungsional dan komponen pendukung. Nah, untuk komponen fungsional ini, bagian-bagian alat yang penting adalah tabung tertutup yang volumenya kurang lebih 10 mili, kurang lebih 10 mili. Bagian yang mengembung sampai pada akhirnya bervolume 75 mili plus 2 mili merupakan lengkungan kecil yang menyimpan spesimen yang diselidiki RQ-nya, yaitu biji-biji yang berkecambah. Pada tutup terdapat lubang kecil yang memutuskan hubungan udara dalam tabungan dan udara luar. Pipa bagian bawah berskala mulai dari 75 mili hingga 100 mili. Di bawah skala 100 mili masih tersedia ruang ya kurang lebih 10 mili dan dihubungkan dengan pipa karet dengan pipa kaca yang berujung terbuka. Pipa ini dapat dinaik turunkan pada waktu menyamakan perubahan cair pada kedua pipa. Itu untuk komponen fungsional. Berikut adalah komponen pendukung. Standar dan penjepit respirometer gandong adalah alat yang menjepit kedua tabung respirometer gandong sehingga kedua tabung berdiri tegak. Alat ini terdiri dari sebuah statip dan 3 buah penjepit dari besi. Masing-masing penjepit itu mempunyai 2 alat pemegang di bagian tengah untuk menjepit statip dan yang di bagian ujung untuk menjepit tabung-tabung respirometer yang dipasang pada standar tersebut. Untuk selanjutnya yaitu cara kerja respirometer gandong. Biji-biji yang akan digunakan dalam percobaan atau eksperimen dikecambahkan dahulu. Dalam keadaan terbuka, respirometer diisi larutan KOH sampai batas tersisa 100 ml. Kecambah disimpan pada lekukan 2 ml. Tutup dipasang dengan lubang menghadap keluar. Permukaan zat cair diatur agar sama tinggi, baru kemudian tutup diputar sehingga lubang terputus hubungannya dengan udara luar. Suhu awal atau T1 dan tinggi barometer atau P1 dicatat dan alat disimpan selama 2 kali 24 jam. Dengan harapan semua O2 sudah digunakan dan semua CO2 sudah diikat oleh KOH. Alat gandong yang sebuah lagi dipersiapkan seperti yang pertama, kecuali bahwa zat cair yang diisikan bukan KOH, melainkan zat cair lain yang tidak menyerap CO2, misalnya parafin cair. Kemudian, kecambah yang biasa digunakan untuk berbagai substrat bisanya digunakan. Yang pertama, substrat lemak, ada kacang tanah. Yang kedua, ada substrat protein, ada kacang hijau dan kacang kedelai. Dan yang ketiga, ada substrat karbohidrat, ada jagung dan padi.
Perlu kita ingat bahwa biji-biji tersebut tidak murni yang mengandung satu macam zat substrat, tetapi umumnya campuran dengan proporsi berbeda-beda.